Di dunia yang dipenuhi hiruk-pikuk opini, keheningan seringkali menjadi bahasa yang paling lantang. Namun, keheningan ini tidak selalu lahir dari ketenangan jiwa atau refleksi mendalam. Kadang, ia adalah buah dari rasa takut, tekanan sosial, dan rasa keterasingan. Fenomena ini dikenal sebagai spiral keheningan, sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana individu seringkali memilih diam ketika merasa bahwa pandangan mereka tidak sesuai dengan opini mayoritas. Diam-diam, fenomena ini membentuk lanskap sosial yang penuh homogenitas. Bukan karena keberagaman tidak ada, tetapi karena ia dibungkam. Ketika seseorang merasa opininya minoritas, mereka cenderung menarik diri dari percakapan. Ini bukan semata-mata keputusan logis. Ini adalah naluri manusiawi yang dalam. Takut akan isolasi sosial. Bayangkan sebuah ruang diskusi, di mana satu suara dominan memenuhi udara. Mereka yang tidak sependapat, meskipun memiliki argumen kuat, seringkali memilih untuk diam, membiarkan suara dominan semakin nyaring. Dalam keheningan ini, narasi mayoritas tidak hanya bertahan. Ia tumbuh, menjadi lebih kuat, dan bahkan tampak tak tergoyahkan. Namun, apakah narasi mayoritas ini benar-benar mencerminkan kebenaran? Ataukah ia hanya ilusi kolektif yang terbentuk dari ketakutan bersama akan berbeda? Spiral keheningan menunjukkan bagaimana ketidakhadiran suara-suara minoritas bukanlah tanda tidak adanya perbedaan, melainkan refleksi dari kegagalan kita merangkul keberagaman. Media memainkan peran penting dalam memperkuat spiral keheningan. Dengan teknologi yang ada saat ini, media tidak hanya melaporkan realitas, ia menciptakan realitas. Ketika sebuah opini sering disiarkan, diulang, dan disorot, ia menciptakan kesan bahwa itu adalah pandangan mayoritas, meskipun mungkin jauh dari kenyataan. Bayangkan sebuah berita yang terus-menerus menyoroti satu sisi cerita, mengabaikan narasi lain yang sama validnya. Apa yang terjadi? Masyarakat mulai percaya bahwa sisi cerita yang disampaikan media adalah satu-satunya kebenaran. Bagi mereka yang memiliki pandangan berbeda, suara mereka terasa sia-sia, seolah melawan gelombang besar yang tak terbendung. Mereka menyerah pada keheningan, menyerahkan ruang publik pada suara yang lebih nyaring, lebih sering diulang, dan lebih disorot. Apa yang terjadi ketika suara minoritas memilih diam? Dampaknya jauh lebih dalam dari sekadar hilangnya keberagaman opini. Spiral keheningan menciptakan masyarakat yang seragam secara artifisial, di mana perbedaan dianggap sebagai ancaman, bukan kekayaan. Ketakutan akan isolasi sosial menjadi penjara yang tak terlihat, memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan narasi dominan, bahkan ketika hati kecil mereka menolaknya. Ketika spiral keheningan mendominasi, masyarakat kehilangan inovasi, ide-ide segar, dan keberanian untuk berpikir berbeda. Lebih buruk lagi, mereka yang diam mulai kehilangan kepercayaan pada nilai suara mereka sendiri. Keheningan ini bukan sekadar absennya kata-kata. Ini adalah absennya keberanian, absennya kebebasan untuk menjadi otentik. Memecah spiral keheningan membutuhkan keberanian untuk berbicara, bahkan ketika suara kita terasa kecil. Dunia yang lebih inklusif dimulai ketika kita mendengarkan tanpa menghakimi, menciptakan ruang di mana perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Ketika keheningan bukan lagi pilihan, keberagaman dapat tumbuh, dan masyarakat kita menjadi lebih kaya dengan ide, perspektif, dan kebenaran yang beragam. Spiral keheningan adalah refleksi dari rasa takut kita sebagai manusia. Tapi dalam setiap spiral, ada kesempatan untuk keluar, untuk berbicara, untuk mendengar, dan untuk merangkul perbedaan yang membuat kita manusia. Di era teknologi canggih, dunia tidak lagi hanya tentang apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan secara langsung. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih tersembunyi, dan lebih menakutkan, pengaruh tak terlihat yang mengubah cara kita berpikir, merasa, bahkan siapa kita sebenarnya. Manipulasi sains telah melangkah lebih jauh dari sekadar alat untuk memahami dunia. Ia telah menjadi senjata yang dapat membentuk pikiran manusia tanpa kita sadari. Bayangkan dunia di mana emosi Anda tidak sepenuhnya milik Anda. Sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Michael Persinger membuktikan bahwa dengan frekuensi elektromagnetik tertentu,
keadaan mental seseorang dapat dimanipulasi. Ketakutan, euforia, kedamaian, semuanya bisa dirangsang tanpa orang tersebut menyadari apa yang terjadi. Apakah ketenangan yang kita rasakan benar-benar berasal dari dalam diri, ataukah ia hasil dari frekuensi eksternal yang diatur oleh tangan yang tak terlihat? Eksperimen ini bukan sekadar uji coba ilmiah. Ia adalah cerminan dari bagaimana teknologi dapat menembus batas pikiran kita yang paling dalam, mengaburkan garis antara emosi alami dan emosi yang diciptakan secara artifisial. Jika satu gelombang elektromagnetik saja dapat membangkitkan ketakutan atau kedamaian, apa artinya bagi kebebasan kita? Apakah kita benar-benar mengendalikan diri, ataukah kita hanyalah produk dari teknologi yang menyusup tanpa diundang? Teknologi subliminal adalah pintu masuk menuju manipulasi yang lebih halus namun lebih berbahaya. Pesan-pesan tersembunyi yang ditanamkan dalam media, musik, atau bahkan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, dirancang untuk memengaruhi keputusan tanpa kita sadari. Teknologi ini memanfaatkan celah dalam kesadaran kita, menargetkan pikiran bawah sadar, membuat kita bertindak berdasarkan pengaruh yang tidak kita pahami. Pertanyaannya, siapa yang memegang kendali? Apakah teknologi ini digunakan untuk kebaikan umat manusia, ataukah ia menjadi alat kekuasaan bagi segelintir pihak? Ketika pikiran kita dipengaruhi tanpa persetujuan, di mana letak kebebasan sejati? Teknologi subliminal tidak lagi menjadi konsep fiksi ilmiah. Ia ada di sekitar kita, dalam iklan yang kita lihat, algoritma yang menyesuaikan konten kita, dan bahkan dalam pola suara yang merangsang emosi tertentu. Dan seringkali, kita tidak tahu kapan pengaruh ini mulai bekerja, apalagi bagaimana menghindarinya. Di balik setiap inovasi teknologi, ada pertanyaan moral yang mendalam. Sejauh mana kehendak bebas kita dipertahankan? Pengaruh yang tak terlihat ini membuat kita bertanya-tanya, apakah keputusan kita benar-benar milik kita? Ataukah kita hanyalah pion dalam permainan besar yang dirancang untuk mengontrol pikiran kita? Ketika teknologi dapat mengarahkan emosi, keputusan, bahkan keyakinan kita, konsep kebebasan mulai memudar. Bayangkan dunia di mana setiap tindakan Anda, dari memilih produk hingga memilih pemimpin, ditentukan oleh kekuatan yang tidak Anda lihat. Bagaimana kita bisa berbicara tentang otonomi ketika pilihan kita sudah dimanipulasi jauh sebelum kita menyadarinya? Langkah pertama untuk melawan ancaman ini adalah menyadari keberadaannya. Kita tidak bisa melawan sesuatu yang tidak kita ketahui. Pendidikan tentang bagaimana teknologi dapat memengaruhi pikiran adalah benteng pertama kita. Dari meditasi untuk meningkatkan kesadaran diri hingga pemahaman tentang cara kerja teknologi subliminal, setiap langkah kecil membantu kita merebut kembali kendali atas pikiran kita. Manipulasi sains adalah pengingat bahwa kemajuan teknologi membawa tanggung jawab yang besar. Kita harus mempertanyakan, mengamati, dan menuntut transparansi dari teknologi yang kita gunakan. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita membuat pilihan tanpa bayang-bayang manipulasi. Dunia modern seringkali tampak seperti medan perang ide, di mana pengaruh tanpa henti berusaha merebut hati dan pikiran kita. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan akar dari banyak strategi ini dalam karya seorang pria bernama Edward Bernays. Dijuluki Bapak Hubungan Masyarakat, Bernays tidak hanya mempelajari cara orang berpikir, ia menemukan cara untuk membentuk pikiran mereka. Warisannya bukan sekadar sejarah, itu adalah cermin dari dunia kita saat ini, di mana propaganda telah berevolusi menjadi seni manipulasi yang halus namun sangat efektif. Bernays, keponakan Sigmund Freud, memahami bahwa manusia seringkali didorong bukan oleh logika, tetapi oleh hasrat bawah sadar. Dalam karya revolusionernya, Bernays menerapkan prinsip-prinsip psikoanalisis Freud untuk menciptakan strategi yang menggerakkan massa, bukan melalui argumen rasional, tetapi dengan menggugah emosi terdalam mereka. Bayangkan bagaimana sebuah produk atau ide tidak hanya dipromosikan sebagai kebutuhan praktis, tetapi sebagai simbol status, identitas, atau pemenuhan hasrat batin. Bernays tahu bahwa jika ia bisa menyentuh sisi emosional manusia,
Ia tidak hanya bisa menjual barang, tetapi juga ideologi. Dan dengan setiap pesan yang dirancang dengan cermat, ia menunjukkan bahwa mengendalikan opini publik adalah tentang menguasai apa yang tidak terlihat, alam bawah sadar. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa keinginan kita mungkin bukan sepenuhnya milik kita, tetapi hasil dari narasi yang dirancang untuk memengaruhi kita sejak awal? Salah satu karya Bernays yang paling terkenal adalah kampanyenya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap rokok, terutama di kalangan perempuan. Pada masa itu, merokok dianggap tidak pantas bagi wanita. Namun, Bernays mengubah stigma ini dengan menggandeng simbol kebebasan dan emansipasi. Ia menyebut rokok sebagai obor kebebasan, menyatukannya dengan perjuangan hak-hak perempuan. Dengan satu langkah cerdik, Bernays tidak hanya menjual produk. Ia menjual ide bahwa merokok adalah tanda kemajuan dan modernitas. Hasilnya, bukan hanya penjualan yang melonjak, tetapi juga norma sosial yang berubah drastis. Dalam satu kampanye, ia menunjukkan betapa kuatnya propaganda untuk membentuk realitas sosial, mengaburkan batas antara pilihan individu dan pengaruh kolektif. Tetapi, apakah kebebasan sejati dapat dibeli dengan sebatang rokok? Atau ini hanyalah ilusi yang dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu? Teknik Bernays terus berkembang seiring waktu, bertransformasi menjadi metode yang lebih halus dan canggih. Di masa kini, kita melihat warisannya dalam bentuk neuromarketing, algoritma personalisasi, dan kampanye sosial media yang memanfaatkan data pribadi untuk memengaruhi opini publik. Setiap klik, pencarian, dan interaksi kita digunakan untuk menciptakan profil yang memungkinkan perusahaan atau pemerintah memahami dan memprediksi perilaku kita dengan presisi yang mengkhawatirkan. Lebih dari itu, propaganda modern tidak lagi terlihat seperti propaganda. Ia hadir sebagai hiburan, edukasi, atau bahkan gerakan sosial. Dengan lapisan-lapisan narasi yang kompleks, ia membungkus pengaruh dalam kemasan yang begitu menarik, sehingga kita tidak pernah merasa sedang dimanipulasi. Tetapi, ketika setiap keputusan kita, mulai dari apa yang kita beli hingga siapa yang kita dukung, dapat dirancang dan diarahkan, di manakah kebebasan kita? Apakah kita masih menjadi penentu nasib kita sendiri, ataukah kita hanyalah bidak dalam permainan yang lebih besar? Propaganda modern mungkin tidak selalu terlihat, tetapi ia meninggalkan jejak yang dalam di dunia kita. Langkah pertama untuk melawan pengaruh ini adalah menyadari bahwa ia ada. Kita harus belajar bertanya, mengapa saya berpikir seperti ini? Mengapa saya memilih ini? Kesadaran kritis adalah tameng kita di tengah badai manipulasi. Bernays pernah berkata, mereka yang memanipulasi mekanisme masyarakat yang tak terlihat membentuk pemerintahan yang tak terlihat. Namun, pemerintahan tak terlihat ini hanya memiliki kekuatan selama kita membiarkannya. Dengan memahami bagaimana propaganda bekerja, kita dapat merebut kembali kebebasan kita, memilih dengan lebih sadar, dan membangun masyarakat yang lebih autentik. Pada akhirnya, warisan Bernays mengingatkan kita bahwa dunia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat, tetapi juga oleh narasi tersembunyi yang menggerakkan kita. Dan tugas kita adalah menjadi lebih waspada, agar kita tidak hanya hidup sebagai produk dari propaganda, tetapi sebagai individu yang benar-benar bebas. Di dunia yang semakin terkoneksi, keputusan kita seringkali tampak seperti hasil dari pilihan bebas. Namun, di balik layar, ada kekuatan yang mempelajari setiap gerakan, preferensi, dan emosi kita. Ini adalah dunia neuromarketing, di mana sains, teknologi, dan pemasaran bergabung untuk memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Sadar atau tidak, kita sedang berada di dalam eksperimen besar yang menggunakan otak kita sebagai subjek utama. Martin Lindstrom, salah satu pionir neuromarketing, menunjukkan bahwa keputusan konsumen lebih banyak dipengaruhi oleh emosi daripada logika. Dalam penelitiannya, ia menggunakan teknologi pencitraan otak seperti fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, untuk melihat bagaimana otak manusia bereaksi terhadap merek, warna, suara, atau aroma tertentu. Hasilnya mengejutkan, otak kita seringkali membuat keputusan sebelum kita menyadarinya.
Sebagai contoh, sebuah iklan yang tampaknya sederhana bisa memicu rasa nostalgia, kegembiraan, atau bahkan kebutuhan mendalam untuk merasa diterima. Lindstrom menunjukkan bahwa merek bukan sekadar produk, tetapi simbol yang terhubung langsung ke area emosional otak kita. Ketika kita melihat logo atau mendengar jingle tertentu, otak kita secara otomatis merespons, menciptakan keinginan yang sulit untuk dijelaskan. Namun, jika keputusan kita dipandu oleh sinyal bawah sadar, apakah kita benar-benar memilih, ataukah kita hanya bereaksi terhadap pemicu yang telah dirancang dengan cermat? Di era digital, data adalah mata uang baru. Setiap kali kita mengklik, mencari, atau berbagi sesuatu secara online, kita meninggalkan jejak yang diolah menjadi wawasan tentang preferensi dan kebiasaan kita. Algoritma yang canggih memanfaatkan data ini untuk menciptakan pengalaman yang tampak personal, tetapi pada kenyataannya dirancang untuk mengarahkan keputusan kita. Bayangkan sebuah iklan yang muncul tepat ketika Anda merasa lapar, atau rekomendasi produk yang muncul setelah Anda berbicara tentang kebutuhan tertentu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari algoritma yang tahu lebih banyak tentang Anda daripada yang Anda tahu tentang diri Anda sendiri. Dalam dunia neuromarketing, personalisasi adalah senjata ampuh untuk menargetkan kelemahan emosional kita. Namun, apakah pengalaman yang dirancang ini memberi kita kebebasan lebih, ataukah justru membatasi pilihan kita? Jika setiap interaksi diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan pihak lain, sejauh mana kita masih memegang kendali atas hidup kita? Neuromarketing menantang salah satu prinsip fundamental kehidupan modern, kebebasan untuk memilih. Jika keputusan kecil seperti apa yang kita makan, apa yang kita beli, atau bahkan siapa yang kita percayai dapat dimanipulasi dengan teknik neuromarketing, apa yang terjadi pada keputusan besar yang menentukan arah hidup kita? Ketika merek tidak hanya menjual produk tetapi juga menjual identitas, apakah kita benar-benar memilih berdasarkan kebutuhan kita, ataukah kita hanya menjadi konsumen yang terprogram untuk merespons sinyal tertentu? Ketika algoritma menentukan apa yang kita lihat, baca, dan dengar, bagaimana kita memastikan bahwa perspektif kita tetap autentik dan tidak dikondisikan oleh kekuatan luar? Untuk merebut kembali kebebasan, kita harus belajar menjadi konsumen yang lebih sadar. Berikut adalah beberapa langkah untuk melindungi diri. 1. Memahami strategi neuromarketing. Pelajari bagaimana merek dan teknologi menggunakan emosi untuk memengaruhi keputusan Anda. Semakin Anda tahu tentang cara kerja mereka, semakin kecil kemungkinan Anda untuk dimanipulasi. 2. Refleksi sebelum membeli. Sebelum membuat keputusan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan saya, ataukah ini dorongan yang dipicu oleh iklan? Dengan jeda sejenak, Anda dapat memutus siklus pengaruh yang cepat. 3. Kurangi paparan, algoritma. Batasi waktu Anda di media sosial dan platform digital yang menggunakan algoritma personalisasi. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk memperluas perspektif Anda. 4. Kendalikan data Anda. Pahami bagaimana data Anda digunakan dan gunakan alat privasi untuk melindungi informasi pribadi Anda. Semakin sedikit data yang Anda berikan, semakin sulit bagi neuromarketer untuk menargetkan Anda. Neuromarketing adalah pengingat bahwa kita hidup di zaman di mana pikiran kita adalah medan perang yang tak terlihat. Namun, dengan kesadaran dan pengetahuan, kita dapat melindungi diri dari pengaruh ini dan memastikan bahwa pilihan kita tetap mencerminkan siapa kita sebenarnya, bukan apa yang diinginkan oleh pihak luar. Kebebasan sejati bukan hanya tentang membuat pilihan, tetapi tentang memastikan bahwa pilihan itu benar-benar milik kita. Ketika kita membayangkan kontrol pikiran, gambaran yang muncul seringkali berupa skenario sains fiksi, alat canggih yang mengendalikan pikiran manusia, atau eksperimen rahasia yang mengubah seseorang menjadi boneka tanpa kehendak. Namun, kenyataan jauh lebih halus dan lebih berbahaya. Di dunia nyata, kontrol pikiran tidak selalu datang dengan paksaan yang terlihat, melainkan melalui pengaruh yang begitu lembut sehingga kita bahkan tidak menyadarinya. Ia membentuk cara kita berpikir, memilih, dan bertindak tanpa memberi ruang untuk mempertanyakan,
apakah itu benar-benar berasal dari kita? Robert Lifton, seorang psikolog terkemuka, mempelajari bagaimana manipulasi psikologis dapat mengubah keyakinan dan identitas seseorang secara mendalam. Dalam studinya tentang cuci otak, ia mengungkap bahwa kontrol tidak selalu membutuhkan kekerasan fisik. Tekanan mental dan emosional bisa sama efektifnya. Dengan menciptakan rasa takut, rasa bersalah, atau isolasi, manipulasi ini menghancurkan rasa otonomi seseorang dan menggantinya dengan kepatuhan. Bayangkan proses yang perlahan tetapi pasti. Ide-ide lama dihancurkan, digantikan oleh narasi baru yang ditekankan melalui pengulangan tanpa henti. Dalam kondisi ini, seseorang tidak hanya kehilangan pandangan tentang apa yang benar atau salah, tetapi juga tentang siapa dirinya. Cuci otak mungkin tampak seperti metode ekstrim, tetapi bentuk-bentuk yang lebih lembut dari ini hadir di kehidupan sehari-hari kita, di tempat kerja, media, bahkan dalam hubungan pribadi. Jika manipulasi bisa begitu halus, bagaimana kita tahu bahwa keyakinan yang kita pegang adalah benar-benar milik kita? Kontrol pikiran modern tidak selalu datang dalam bentuk seminar intensif atau kamp pelatihan mental. Di dunia yang dipenuhi media dan opini, pengaruh datang dari hal-hal yang lebih sederhana, berita yang terus diulang, iklan yang menarik emosi, atau bahkan tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan kebanyakan orang. Pengulangan adalah alat yang ampuh. Ketika sebuah ide diulang-ulang, otak kita mulai menganggapnya sebagai kebenaran, bahkan jika ide tersebut tidak didukung oleh fakta. Selain itu, tekanan sosial menciptakan lingkungan di mana menyimpang dari norma menjadi tindakan berisiko. Ketakutan akan penolakan seringkali cukup untuk membuat seseorang menekan pendapat pribadinya dan menyerap pandangan mayoritas tanpa sadar. Lebih jauh lagi, isolasi opini berbeda menjadi taktik yang sangat efektif. Ketika seseorang merasa bahwa sudut pandangnya tidak diterima, ia cenderung memilih diam, menguatkan narasi yang ada. Ini bukan hanya kehilangan kebebasan berbicara, tetapi juga kehancuran keberagaman berpikir, yang menjadi fondasi bagi inovasi dan kemajuan. Menghadapi pengaruh sosial halus ini membutuhkan kesadaran yang tajam. Kita harus belajar mengenali ketika sebuah ide atau opini ditanamkan, bukan diadopsi. Pertanyakan narasi yang ada. Ketika Anda mendengar sebuah opini yang tampaknya universal, tanyakan, siapa yang diuntungkan jika saya percaya ini? Apa yang tidak dikatakan di sini? Amati pola pengulangan. Perhatikan ide-ide yang terus diulang di media, tempat kerja, atau lingkungan sosial Anda. Apakah ini refleksi dari kebenaran, atau hanya upaya untuk membentuk persepsi Anda? Temukan kebebasan dalam berbeda pendapat. Berani berbeda pendapat adalah tindakan kecil tetapi berdampak besar. Ia menjaga pikiran Anda tetap otonom dan mengingatkan bahwa keberagaman adalah sumber kekuatan, bukan kelemahan. Kehendak bebas adalah salah satu anugerah terbesar manusia. Namun, ia hanya berarti jika kita sadar bahwa kita memilikinya. Ketika kita hidup dalam dunia yang dipenuhi pengaruh tanpa henti, tantangan terbesar kita adalah membedakan antara suara kita sendiri dan suara yang ditanamkan oleh orang lain. Di era informasi, kontrol pikiran bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi tentang bagaimana kita tahu sesuatu. Jika kita bisa mempertahankan kemampuan untuk berpikir kritis, bertanya, dan mengevaluasi, maka kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Namun, jika kita menyerah pada pengaruh halus ini tanpa melawan, kita bukan lagi individu yang bebas, tetapi bagian dari massa yang terarah. Pilihan ada di tangan kita, menjadi budak dari pengaruh tak terlihat atau menjadi pemimpin bagi pikiran kita sendiri. Kebebasan sejati tidak hanya tentang bertindak, ia tentang berpikir dengan keberanian dan kesadaran penuh. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, pengaruh, dan manipulasi, kendali atas pikiran seringkali terasa seperti kemewahan yang sulit dijangkau. Namun, pemulihan kendali bukanlah sesuatu yang mustahil. Di tengah derasnya arus informasi dan tekanan sosial, ada jalan menuju kebebasan mental. Jalan ini tidak ditempuh dengan kekuatan fisik, melainkan dengan keberanian untuk masuk ke dalam diri, mengenali siapa kita,
dan menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri. Kesadaran diri adalah langkah pertama dan paling mendasar untuk merebut kembali kendali. Ketika kita mulai memahami bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan kita seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal, kita membuka pintu menuju kebebasan sejati. Kesadaran diri melibatkan lebih dari sekadar menyadari apa yang kita pikirkan. Ia adalah proses mendalam untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita percayai, apa yang telah kita serap dari lingkungan, dan apa yang sebenarnya mencerminkan inti sejati kita. Luangkan waktu setiap hari untuk bertanya pada diri sendiri, apakah keyakinan ini benar-benar milik saya, ataukah ini hasil dari pengaruh luar? Apakah keputusan ini didasarkan pada nilai saya, atau pada tekanan sosial? Dengan refleksi yang jujur, kita dapat memisahkan suara hati dari kebisingan eksternal. Meditasi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan diri kita yang paling dalam. Dalam keheningan meditasi, kita belajar untuk menjadi pengamat dari pikiran kita sendiri. Kita tidak lagi terseret oleh emosi atau dorongan yang datang dari luar, tetapi justru mampu melihat mereka apa adanya. Ketika pikiran tentang tekanan sosial, ketakutan, atau keraguan muncul, alih-alih melawan, cukup amati. Ketika kita menjadi saksi pikiran kita, pengaruh luar kehilangan kekuatan untuk mengendalikan kita. Meditasi membantu kita menemukan ruang itu, sebuah momen jeda di mana kita memiliki kesempatan untuk memilih respons kita, bukan bereaksi secara otomatis. Inilah tempat di mana kebebasan sejati dimulai. Meditasi bukan hanya alat untuk relaksasi, ia adalah senjata untuk mematahkan rantai manipulasi dan menemukan kembali kendali atas diri kita. Pemulihan kendali atas pikiran tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah perjalanan yang membutuhkan komitmen dan keberanian. Berikut adalah langkah-langkah konkret untuk memulai perjalanan ini. 1. Identifikasi pengaruh utama. Kenali sumber-sumber yang paling memengaruhi pikiran Anda. Apakah itu media sosial, opini publik, atau tekanan dari keluarga dan teman? Dengan memahami dari mana pengaruh itu berasal, Anda bisa mulai mengendalikannya. 2. Batasan konsumsi informasi. Dunia modern membombardir kita dengan informasi tanpa henti. Pilih dengan bijak apa yang Anda konsumsi. Kurangi paparan terhadap konten yang memicu rasa takut, marah, atau tekanan untuk menyesuaikan diri. 3. Kembangkan intuisi. Dalam keheningan, intuisi kita menjadi lebih kuat. Belajarlah untuk mempercayai firasat Anda sendiri daripada selalu bergantung pada opini orang lain. Intuisi adalah kompas yang membimbing kita menuju apa yang benar-benar penting bagi kita. 4. Latih kebiasaan bertanya. Jangan menerima sesuatu begitu saja. Pertanyakan motif di balik setiap pesan, opini, atau saran. Dengan kebiasaan bertanya, Anda melindungi pikiran Anda dari manipulasi yang halus sekalipun. 5. Perkuat pikiran dengan rutinitas positif. Isi pikiran Anda dengan hal-hal yang memperkuat, bukan melemahkan. Bacalah buku yang menginspirasi, habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung, dan berinvestasi dalam kegiatan yang selaras dengan nilai Anda. Pada akhirnya, kendali atas pikiran adalah tentang menyadari bahwa kita adalah co-creator realitas kita. Hidup kita bukan hanya hasil dari apa yang terjadi pada kita, tetapi juga bagaimana kita memilih untuk merespons. Ketika kita memahami bahwa pikiran adalah alat yang dapat diarahkan, kita mulai menciptakan hidup yang sesuai dengan visi dan nilai kita. Tidak ada pengaruh eksternal yang dapat membatasi kita jika kita memiliki kesadaran untuk mengarahkan pikiran kita dengan sengaja. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana dunia ingin kita melihatnya. Itu adalah kekuatan untuk mengatakan tidak pada pengaruh yang tidak selaras dengan nilai kita dan mengatakan ya pada apa yang mendukung pertumbuhan kita. Di tengah kekacauan dunia luar, kebebasan pikiran adalah benteng yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun kecuali diri kita sendiri. Dan dalam benteng itu, kita menemukan kekuatan sejati kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain.
Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.